Halo semua, kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan tentang analisa laporan keuangan. Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Yuk simak videonya sampai tuntas. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan menurut para ahli. Yang pertama, Barituan. Laporan keuangan menurut Barituan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan dan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Kemudian, menurut Sutrisno, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama, yakni neraca dan laporan laba rugi. Arti penting laporan keuangan untuk keputusan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan memiliki peranan penting. Untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan, melalui laporan ini dapat diketahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau justru mengalami kerugian dalam kurun waktu tertentu. 4 komponen pendukung laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Kedua, neraca keuangan. Ketiga, arus kas, dan keempat, laporan perubahan modal. Dari semua komponen tersebut, laporan laba rugi merupakan komponen terpenting dari laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran mengenai keuntungan suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Apa sih arti penting laporan keuangan bagi perusahaan dan karyawan? Laporan keuangan memiliki beberapa data di dalamnya seperti faktur, bond, nota kredit, laporan bank, dan sebagainya. Sumber data tersebut diolah agar menjadi laporan keuangan yang jelas dan detail. Setiap data transaksi yang tercatat akan menjadi bukti keabsahan dalam transaksi bisnis selama periode tertentu. Oleh karena itu, laporan ini adalah dokumen penting yang tidak dapat disepelekan untuk proses pencatatan transaksinya. Analisis laporan perusahaan terkait data keuangan. Menurut Munawir, analisis laporan keuangan adalah laporan yang terdiri dari penelahan atau mempelajari daripada hubungan, tendensi, atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta pengembangan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan suatu perusahaan. Metode penelitian untuk membuat laporan keuangan ini ada dua. Yang pertama, rasio keuangan, bertujuan untuk mengevaluasi 3 karakteristik perusahaan seperti likuiditas, aktivitas solvabilitas, profitabilitas yang merupakan faktor penting yang harus menjadi fokus analisis. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas. Rasio ini terbagi 3. Yang pertama, rasio lancar, merupakan pengukuran yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Rumusnya, aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100. Yang kedua, rasio cepat. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Rumusnya, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100. Ketiga adalah cash ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Rumusnya, kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100. Rasio solvabilitas. Rasio ini terbagi 2.
Yang pertama, debt to equity ratio yang merupakan rasio hutang dengan modal sendiri merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rumusnya, total hutang dibagi modal dikali 100. Kedua, debt ratio. Rasio ini mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh modal yang berasal dari kreditur. Rumusnya, total hutang dibagi modal dikalikan 100. Rasio profitabilitas. Rasio ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, net margin ratio. Rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan dengan membagikan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Rumusnya, laba bersih pajak dibagi penjualan dikali 100. Kedua, return on equity. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi modal dikali 100. Ketiga, return on investment. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang digunakan. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikalikan 100. Yang terakhir adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas menurut Raharja Putra adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Sedangkan menurut Harahap, rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Rumusnya, penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikalikan 100. Nah teman-teman, berikut adalah contoh gambaran umum perusahaan yang akan kami analisis laporan keuangannya. Kami mengambil contoh dari PT Mahaka Media Tbk yang didirikan di Jakarta dengan nama PT Abdi Bangsa pada tanggal 28 November 1992. Pada rapat umum pemegang saham luar biasa di tanggal 4 Mei 2010, nama PT Abdi Bangsa Tbk berubah menjadi PT Mahaka Media Tbk dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 17 Mei 2010. Di tanggal 4 Januari 1993, Perseroan mendirikan Harian Republika yang merupakan surat kabar pertama bagi komunitas muslim di Indonesia. Tahun 2002 merupakan tahun penting dalam sejarah berdirinya Mahaka Media, di mana perusahaan ini pertama kali mencatatkan sahamnya sebagai PT Abdi Bangsa Tbk di tanggal 3 April 2002 di Bursa Efek Jakarta dan menjadikannya sebagai perusahaan penerbit surat kabar pertama yang menjadikan perseroan publik. Berikut adalah gambaran laporan keuangannya. Kalian bisa lihat ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kemudian ada perhitungan rasio likuiditas. Untuk perhitungannya ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Hasilnya di sini adalah menurun. Kemudian untuk interpretasinya juga tidak baik. Selanjutnya kalian bisa lihat untuk perhitungan rasio solvabilitas. Di sini ada rasio hutang atas aktiva, rasio hutang atas modal. Untuk hasilnya ini adalah naik, interpretasinya tidak baik. Kemudian untuk perhitungan rasio aktivitas ada perputaran total aktiva, perputaran aktiva tetap, perputaran piutang, dan rata-rata umur piutang. Hasilnya ada yang naik dan juga ada yang turun. Interpretasinya juga ada yang baik dan tidak baik. Terakhir adalah untuk perhitungan rasio profitabilitas. Ada perhitungan net profit margin, return on asset, return on equity, gross profit margin, dan operating profit margin. Untuk hasilnya ini ada yang turun dan juga ada yang naik. Interpretasinya ada yang baik dan juga tidak baik. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran dari kami. Hidup itu berawal dari mimpi, maka bangunlah untuk mengejar mimpi-mimpimu. Kami dari kelompok 4 mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan.